Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pada malam hari ini, kita, yaitu kelompok satu, akan melakukan presentasi mengenai materi teori belajar konstruktivisme. Adapun anggota kelompok kita yaitu, perkenalkan nama saya Nola Aprilianti dengan NIM F1051231049. Perkenalkan, saya Sekar Fadanma Putri dengan NIM F1051231029. Perkenalkan, saya Maulida Anggreni dengan NIM F1051231026. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM F1051231033. Baik teman-teman, itu adalah anggota dari kelompok satu yang akan mempresentasikan materi pada malam hari ini. Kepada presentator pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sebagai presentator pertama akan mempresentasikan mengenai hakikat teori belajar dari konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan tersebut secara inheren ada di dalam diri individu yang belajar. Maksud dari kata inheren ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan yang memang sudah ada dalam diri peserta didik. Sebagaimana disampaikan oleh Chong tahun 2012. Oleh karenanya, pembelajar harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dapat berpikir kritis dan mengorganisasikan konsep, serta memberikan makna pada hal-hal yang sedang mereka pelajari. Teori konstruktivisme memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Selain itu, pandangan konstruktivisme juga mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi atau kesan dari peserta didik terhadap kenyataan, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Kemudian, tujuan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, yaitu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri dan lebih menekankan pada proses belajar. Adapun prinsip-prinsip teori belajar dari konstruktivisme, yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid harus aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru akan sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar membantu proses konstruksi berjalan, sehingga bisa berjalan lancar. Yang kelima, itu menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, itu struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang terakhir, yaitu menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan. Mungkin sekian bagian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari presentator pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme oleh Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivisme dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang menekankan akan pentingnya hubungan antar individu dan lingkungan sosialnya dalam pembentukan pengetahuan. Justru dengan peran aktif lingkungan sosial lah atau orang lain yang dapat membantu untuk mengonstruksi pengetahuannya. Salah satu konsep mendasar dari
teori konstruktivisme Vygotsky, yaitu adanya ZPD atau Zona Proximal Development, yang dimaksudkan sebagai tingkatan area kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial dengan kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, guru, dan orang tua, atau melalui kerjasama dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Dengan adanya ZPD, maka dibutuhkan scaffolding yang berupa pemberian bantuan oleh teman sebaya ataupun orang dewasa. Lanjut. Selanjutnya adalah konsep dasar teori konstruktivisme oleh Vygotsky. Yang pertama ada hukum genetik tentang perkembangan. Perkembangan harus dilihat dari dua tingkatan, yaitu tingkatan sosial dan tingkatan psikologis. Tingkatan sosial dilihat dari tempat terbentuknya lingkungan sosial seseorang, sedangkan tingkatan psikologis dilihat dari dalam diri seorang yang bersangkutan. Yang kedua ada zona proximal development atau ZPD. ZPD merupakan konsep utama yang paling mendasar dari teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara level perkembangan aktual seperti yang ditentukan untuk memecahkan masalah secara individu dan level perkembangan potensial seperti yang ditentukan lewat pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Yang ketiga ada mediasi. Karena berada dalam ZPD, maka dibutuhkan sesuatu yang disebut scaffolding. Scaffolding atau perancahan mengacu kepada pemberian sejumlah bantuan oleh teman sebaya atau orang dewasa yang kompeten kepada anak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari presentator kedua. Berikutnya akan dilanjutkan oleh ketiga. Kepada presentator ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan pembahasan. Teori konstruktivisme menurut John Dewey. Menurut John Dewey, teori konstruktivisme mengemukakan bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri dan topik dalam kurikulum harus saling berintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau FCL dalam konteks pengalaman sosial. John Dewey menekankan penyelidikan dan integrasi dunia nyata dan aktivitas kelas. Perangkat konstruktivis bergantung pada peserta didik untuk mengendalikan perolehan pengetahuan mereka sendiri dan mendorong instruktur untuk bertindak sebagai fasilitator. Secara spesifik, Dewi mengatakan bahwa pengetahuan muncul dari situasi di mana pengalaman bermakna terjadi. Baik, slide selanjutnya. Next. Teori konstruktivisme oleh Piaget. Teori konstruktivisme Piaget menekankan pentingnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana pengetahuan dibangun melalui ekuilibrasi antara pengalaman dan informasi baru. Proses ini melibatkan dua mekanisme utama, yaitu asimilasi, yang dimana memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, dan akomodasi, yaitu menyesuaikan skema untuk informasi baru. Piaget menganggap perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kematangan dan lingkungan, dengan guru sebagai fasilitator. Piaget juga membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal, di mana skema perkembangan sesuai tahap. Pengetahuan dibagi menjadi pengetahuan fisik, matematis logis, dan sosial yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan atau orang lain. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga yang telah menjabarkan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan di antaranya. Pertama, peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman yang baru. Selanjutnya, terlibat aktif dalam memecahkan dan menutup peserta didik untuk berpikir lebih.
Yang ketiga, pengetahuan tertanam sesuai skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Yang terakhir, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain dan pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya, sehingga pencapaian kesempatan belajar dapat diharapkan. Baik, selanjutnya, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa seringkali berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti memerlukan waktu lama, apalagi untuk siswa yang kurang aktif dan malas. Yang terakhir, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Baik, teman-teman, atas materi yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan tidak diberikan secara langsung, melainkan dibangun secara bertahap dengan menyesuaikan skema mental mereka. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung peserta didik dalam eksplorasi dan pengembangan pemahaman mereka. Pembelajaran konstruktivitas menekankan pentingnya pengalaman pribadi, adaptasi, dan keterlibatan aktif untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat.